Cek. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya rasa waktu terlalu ngaret nih kayaknya nih. Sudah mau 9:30 nih. Sabar. Masalahnya kemarin juga agak ngaret. Mungkin anunya ya. Jadi mohon sabar nah teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi Mohon maaf wabarakatuh. teman-teman, ada kendala sedikit tadi teknis. Berhubung dengan waktu yang sudah mengikat pada kita, langsung saja saya akan menerangkan sedikit makalah kami. Kelompok kami atas nama Alia, Reski Yanti, Izhar Sanaba, dan Iksan Anugrah. Langsung saja menerangkan etos kerja dalam bisnis syariah. A. Menghargai waktu. B. Ikhlas. C. Jujur. D. Komitmen, istiqomah, kreatif, disiplin, percaya diri, bertanggung jawab, leadership, dan entrepreneur. Masuk ke bagian A. Menghargai waktu. Pengertian menghargai waktu adalah ketika seseorang dapat menggunakan waktu yang dimiliki untuk melakukan hal yang bermanfaat. Contohnya di kampus ketika kita belajar itu sudah menggunakan waktu kita sebaiknya dalam memanfaatkan waktu yang sebaiknya. Manfaat menghargai waktu adalah melatih rasa kepedulian, menghargai orang-orang di sekitar kita, disegani oleh orang lain, tercatat seagama, kebaikan, membantu otak agar lebih mudah untuk berpikir, melatih rasa kepedulian. B. Ikhlas. Pengertian ikhlas. Ikhlas secara bahasa ialah murni.
Artinya tidak tercampur sama sekali dengan sesuatu apapun. Sedangkan secara istilah ikhlas yaitu menjadikan tujuan ibadah semata-mata hanya karena Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Ada juga yang mendefinisikan ikhlas yaitu membersihkan tujuan ibadah dari komentar manusia, baik berkomentar baik maupun komentar buruk. Istiqomah adalah berasal dari bahasa Arab, yaitu artinya lurus. Istiqomah adalah suatu usaha untuk menjaga perbuatan baiknya seperti ibadah secara konsisten dan tidak berubah. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, istiqomah adalah sikap teguh, pendirian, dan selalu berkonsekuensi. Kreatif. Apa itu kreatif? Secara etimologi, kata kreatif berasal dari bahasa Inggris, yaitu to create. Mungkin bahasa Inggris saya kurang bagus ya teman-teman. Ya, yang berarti menciptakan atau membuat sesuatu, sehingga kreatif dapat diartikan sebagai kemampuan dalam membuat atau menciptakan sesuatu konsep, gagasan, ide dalam suatu permasalahan. Ciri-ciri atau kreatif, ciri-ciri atau karakteristik orang yang kreatif. Orang yang kreatif itu kita bisa lihat dari sering berimajinasi, sangat mudah beradaptasi, menyukai tantangan, sangat mudah merasa bosan, memiliki kepribadian yang sering. Dan ciri-ciri orang yang kreatif itu adalah orang-orang yang berpikir kritis. Itu berpikir kritis karakternya memang harus kritis. Jadi belajar dalam berpikir kritis itu adalah mengulang pengetahuan kita yang dibatalkan oleh kebudayaan, keyakinan, dengan bantuan metodologi berpikir. Dia disiplin. Apa yang dimaksud dengan disiplin? Kata disiplin sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu disciplines, yang artinya latihan atau kesopanan, dan kerohanian juga sebagai pengembangan kepribadian. Disiplin juga dapat diartikan suatu sifat atau kemampuan yang dimiliki seseorang dan bisa mengendalikan diri agar mematuhi aturan yang telah dibuat atau disepakati. Tujuan disiplin perintah atas diri, menaklukkan kuasa kemauan, memperbaiki kebiasaan-kebiasaan, mengerjakan, menghormati tua dan ilahi, penurutan atas dasar prinsip, dan masih banyak lagi. Contoh sikap percaya diri. Percaya diri itu penting dalam diri seseorang. Rasa ketidakpercayaan diri itu akan timbul apabila seseorang itu tidak memiliki sikap untuk menghargai dirinya sendiri. Contoh sikap percaya diri, memiliki inisiatif yang tinggi, mampu mencari solusi, aktif bertanya, dan masih banyak lagi teman-teman. Mungkin teman-teman bisa membacanya, itu saya yang bisa sebutkan. Nah, bertanggung jawab. Yang dimaksud dengan bertanggung jawab, tanggung jawab adalah kewajiban menanggung atau memikul segala sesuatu yang telah perbuat dan siap menanggung akibatnya. Ciri-ciri bertanggung jawab: melakukan apa yang sudah diucapkan, mampu berkomunikasi dengan baik kepada siapa saja, memiliki jiwa melayani dengan sepenuh hati, dan masih banyak lagi teman-teman. Teman-teman jelas di gambarnya? Jelas. Mohon maafin teman-teman, tadi ada kendala waktu sedikit mekaniknya. Nah, lanjut, leadership. Apa yang dimaksud dengan leadership? Leadership adalah salah satu fungsi manajemen untuk mempengaruhi, mengarahkan, memotivasi, dan menguasai orang lain untuk menyelesaikan tugas-tugas yang telah direncanakan untuk mencapai tujuan
sasaran organisasi. Fungsi leadership memiliki beberapa fungsi, antara lain yaitu menjaga integrasi dan koordinasi dalam sebuah organisasi agar dapat berjalan secara efektif. Saya rasa teman-teman di sini banyak yang berorganisasi dan sudah paham tentang leadership. Ya, baik teman-teman, apakah jelas suaranya? Sudah jelas? Entrepreneur. Apa yang dimaksud dengan entrepreneur? Pengertian entrepreneur secara umum adalah keinginan dan kemampuan seseorang untuk melakukan perombakan sistem, sebuah ide baru atau penemuan baru menjadi sebuah inovasi yang sukses. Dalam bahasa bagus, dan banyak teman-teman juga sudah paham mungkin tentang entrepreneur karena ada juga di kuliahnya. Nah, saya rasa itu penjelasan sedikit mengingat waktu yang telah membatasi kita. Saya rasa sudah jam berapa? Langsung saja saya akan membuka sesi tanya jawab, diskusi sedikit terkait teman-teman yang mau bertanya. Saya persilakan kepada setiap kelompok untuk bertanya, tapi yang mengingat waktu teman-teman. Pengertiannya. Jadi para teman-teman yang mau bertanya, saya persilakan. Baik, saya bisakah? Warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sesi pertanyaan sudah bisa dibuka? Iya, sudah bisa. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengar jika suara aku ini? Dengar je. Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Fikri Haikal dari kelompok 2, ingin bertanya di materi tentang kelompok 3, yaitu materinya tentang etos kerja dalam perusahaan. Pertanyaan saya yaitu apa yang dilakukan oleh suatu perusahaan apabila kerja karyawannya menurun?
Bisa diulang pertanyaannya? Baik. Pertanyaan saya ulang nah. Iya. Apa yang dilakukan oleh suatu perusahaan apabila etos kerja karyawannya menurun? Ada lagi yang mau Dari kelompok bertanya? 11. Saya mau Kelompok berapa? kelompok 11. Oh, iya. Di era globalisasi sekarang ini, tuntutan terhadap profesionalitas, Ada profesionalitas, kerja jelas semakin meningkat. Untuk tuntutan profesional tersebut tidak terbatas pada kemampuan teknis saja, tetapi juga terkait terkait aspek kepribadian, terkait aspek kepribadian. Pertanyaan saya, apa upaya yang bisa Anda lakukan untuk memenuhi tuntutan tersebut? Terima kasih. Masih ada lagi yang mau bertanya?
Kepada teman-teman yang mau bertanya, saya persilahkan. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, saya tutup sesi pertanyaannya. Dan mungkin teman-teman yang tidur, sedang mimpi, bangun dulu untuk bertanya. Baik, untuk teman-teman di setiap kelompok, di sini kan bertanya berkelompok 2 sama kelompok 11. Mungkin kelompok 1, kelompok 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 itu bisa dikasihkan nih disebut nama-nama kelompoknya supaya mereka langsung bertanya gitu ya, supaya cepat. Misalkan Ya. mereka pas, langsung tulis kosong saja untuk kelompoknya, tulis untuk pertanyaannya dikasih 0. Terima kasih. Oke, baiklah. Saya akan coba menjawab pertanyaan dari teman-teman yang sudah bertanya dengan pemikiran yang cukup kritis tadi. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari teman-teman yang bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kelompok 3 mungkin. Masih bisa dikasih waktu untuk beberapa kelompok untuk memberikan pertanyaan mungkin karena untuk berjalannya diskusi yang bagus. Kita tunggu teman-teman kelompok lain untuk bertanya karena siapa tahu mungkin materinya masih dibaca-baca kah? Oh iya. Masih bisa sesi pertanyaan? Masih bisa. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Sarmon Muin dari kelompok 1 ingin bertanya. Nah, dari apa yang dijelaskan dari materi presentasi, di sini saya ingin tanyakan hal yang mendasar tentang apa yang dimaksud dengan etos kerja dan jelaskan dan berikan contohnya. Bisa diulang pertanyaannya? Oke, apa yang dimaksud dengan etos kerja dan berikan contohnya? Terima kasih. Masih bisa bertanya?
Iya, silakan. Jadi baik, saya perwakilan dari kelompok 8 ingin mengajukan pertanyaan, yaitu bagaimana bentuk peningkatan Ipa pulpen mo dulu deh. Ulan cepat sih. So, terus dulu bentuk tidak jadi jangan ulan deh. kualitas kerja yang menurut Anda, Apa tadi? Kualitas? kualitas kerja yang menurut Anda dipengaruhi oleh etos kerja. Anda Dipengaruhi oleh etos kerja. Sekian. Kamu bertanya kok. masih ada yang mau bertanya? Saya kelompok 10. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja saya dari kelompok 10 ingin bertanya. Apa tujuan utama dari bisnis syariah? Sudah, Mi? Ditulis? Ya, sudah, Mi. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, itu di kelompok 5 atas nama Muhammad Adil M. Ingin mengajukan pertanyaan untuk kelompok 3. Langsung saja, tindakan apakah yang dapat dilakukan perusahaan ketika mengatasi karyawan yang etos kerjanya tidak baik dan tidak teratur menurut Anda? Bisa diulang? Perusahaan ketika mengatasi karyawan yang etos kerjanya tidak baik dan tidak teratur. Menurut Anda?
menurut Anda. Bukan untuk Oh iya, iya. Saya mau bertanya dari kelompok 6. Bagaimana cara menumbuhkan jiwa entrepreneur dalam diri seseorang maupun diri sendiri? Jiwa. Dalam jiwa. Dalam diri seseorang. Dalam diri sendiri. Boleh batasi. Terima kasih. Sudah cukup. Ya, terima kasih. Oke, saya sudah cukup. Oke teman-teman, saya rasa sudah cukup pertanyaannya. Karena mengingat waktu yang sudah jam berapa ini? Sudah lat, Pak. Saya langsung saja menjawab pertanyaan dari teman-teman yang bertanya tadi. Pertanyaan yang pertama tadi atas nama Fikri dari kelompok 2. Apa yang dilakukan oleh suatu perusahaan apabila etos kerja karyawan menurun? Apabila etos kerja karyawan menurun, berikan feedback yang jelas terhadap karyawan itu sendiri. Atau tunjukkan perhatian perusahaan. Di sini perusahaan harus memberikan perhatian yang khusus terhadap karyawan agar karyawan tidak merasa jenuh atau tidak merasa kerjanya itu tidak setimpal dengan gajinya. Itu yang biasanya terjadi dalam penurunan kinerja karyawan. Kepada saudara Fikri, apakah bisa dipahami? Saudara Fikri? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pak. Untuk jawabannya tadi, Jar, bisa diulang yang jawaban logisnya tadi. Singkatnya saja. Ketika kinerja karyawan menurun, perusahaan juga harus berkaca terhadap diri perusahaan itu sendiri. Itu berikan feedback yang jelas terhadap karyawan itu. Perusahaan harus mampu memberikan perhatian yang khusus terhadap karyawan sehingga kinerja karyawan tidak menurun. Biasanya itu dalam perusahaan apabila kinerja karyawan menurun ditandai dengan sering tidak hadirnya karyawan dalam kegiatan perusahaan, dan itu biasanya terjadi karena ada permasalahan di dalam perusahaan itu sendiri. Biasanya itu masalah gaji yang tidak sesuai dengan apa yang diharapkan karyawan itu sendiri. Biasanya begitu. Pada saudara Fikri, apakah sudah bisa dimengerti? Baik. Terima kasih.
kepada Saudara Fikri yang telah memahami jawaban yang telah kami berikan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 10. Tujuan utama dari bisnis syariah. Dalam hal ini, tujuan bisnis syariah sering mengacu kepada bisnis. Apa itu bisnis? Bisnis dalam ilmu ekonomi adalah suatu organisasi yang menjual barang atau jasa yang menghasilkan laba atau keuntungan. Bisnis yang dilakukan tidak merugikan satu pihak maupun pihak lainnya sehingga tidak mengandung sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu tujuan dari bisnis syariah. Sesuatu yang tidak diharamkan oleh Allah. Kepada kelompok 10, apakah sudah bisa dipahami? Kelompok 10. Bisakah berikan contohnya? Begini saudari, saya tidak tahu namanya. Kalau kita berikan contohnya, maunya tadi kita bertanya apa tujuan bisnis syariah dan contohnya. Ini kesannya saudara sudah bertanya 2 kali. Sedangkan ini kita kejar sama waktu. Oh iya, pada itu saja. Oke, Mi, oke. Oh ya, terima kasih saudara. Coba ulang. Apa tadi? Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 5. Tindakan apakah yang dapat dilakukan perusahaan ketika mengatasi karyawan yang etos kerjanya tidak baik dan tidak teratur? Biasanya itu karyawan yang seperti itu memang kinerjanya memang bukan di spesialisnya, bukan di situ. Biasanya seperti itu. Dan biasanya itu apabila karyawan yang etos kerjanya tidak baik, itu tidak sesuai dengan apa yang dia kerjakan. Contohnya saya ahli di bidang teknik, tapi saya ditaruh di bidang yang tidak saya pelajari itu. Biasanya seperti itu. Kepada kelompok 5, apakah sudah bisa dipahami? Tidak. Kelompok 5 mungkin sudah tidur. Udah lag jaringanku tadi barusan. Ya, kenapa kelompok 5? Bisa dipahami? Bisa diulang, jaringanku lag barusan. Iya, siap. Biasanya itu ketika karyawan etos kerjanya tidak baik, itu biasanya kembali lagi kepada perusahaan itu sendiri sebenarnya. Tapi biasanya lagi penempatan karyawan itu tidak sesuai dengan kinerja yang dia miliki, sehingga itu menjadi kesalahan bagi dirinya sendiri. Dan perusahaan sebenarnya harus mampu menepati orang-orang di dalam bidangnya sesuai dengan apa yang dia mampu lakukan. Pada kelompok 5, apakah sudah bisa dipahami? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Di sini yang saya tanyakan di sini tindakan apakah yang dapat dilakukan perusahaan? Begitu tindakannya apa? Apakah dia langsung memecat? Apakah dia langsung merekrut orang atau evaluasi atau bagaimana? Begitu. Tindakan ini ditujukan kepada kelompok kami, berarti kami yang harus menjawab. Berarti kalau saya menjawabnya itu langsung dipecat. Iya, tindakannya seperti apa? Gitu. Kenapa? Maksud saya perusahaan itu dia lakukan tindakan apa kepada karyawan itu? Tindakan ini kan pertanyaan kita, tindakan apakah yang dapat dilakukan perusahaan ketika mengatasi karyawan yang etos kerjanya tidak baik atau tidak teratur? Saya tadi coba jelaskan bahwa apabila karyawan itu tidak memiliki etos kerja yang baik, biasanya itu penempatan sesuai posisi dalam bidangnya tidak sesuai dengan spesialis yang dimiliki karyawan itu sendiri. Jadi kalau saudara tanyakan tindakan apakah yang dilakukan perusahaan ketika mengatasi karyawan seperti itu, jikalau saya menjadi manajer, ya saya langsung saja memecatnya atau saya akan menggantikan sesuai kinerja yang dia miliki, biasanya seperti itu. Kelompok 5, apakah bisa dipahami? Iya, paham. Sudah? Oke, terima kasih. Mau ditulis ulang. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 6. Bagaimana cara membuka jiwa entrepreneur dalam diri sendiri? Itu sebenarnya kembali lagi kepada diri sendiri sih. Tergantung niat sebenarnya kalau saya jawab. Niat dalam bekerja itu menjadi landasan dari entrepreneur itu sendiri, dari kinerja Anda. Anda tanyakan tentang diri Anda, untuk kelompok 6 apakah bisa dipahami? Kepada kelompok 6, apakah bisa dipahami?
Coba ulang jaringan. Untuk pertanyaan. Bagaimana pertanyaannya tadi kan bagaimana membuka jiwa entrepreneur dalam diri sendiri. Niat Anda membukanya itu yang paling penting sebenarnya. Anda tidak memiliki niat yang baik atau niat yang sungguh-sungguh, berarti Anda tidak dapat membuka di jiwa entrepreneur itu dalam diri Anda. Tapi sini saya akan menerangkan ketika Anda ingin membuka jiwa entrepreneur dalam diri Anda harus mampu mencintai diri Anda sendiri. Lakukan selangkah demi selangkah. Karena bagian dari tujuan membuka diri entrepreneur dalam diri Anda adalah itu bagian dari proses. Maka itu cintailah diri Anda. Selagi Anda bisa mencintai diri Anda, saya yakin Anda bisa membuka jiwa entrepreneur Anda dalam diri Anda. Apakah kelompok 6 sudah bisa dipahami? Ya. Sudah? Teman-teman mohon menunggu sebentar karena pertanyaan yang terakhir ini cukup menguras otak.
Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Apa apa yang dimaksud dengan etos kerja dan berikan contohnya. Etos kerja adalah semangat kerja yang menjadi ciri khas dan keyakinan seseorang atau suatu kelompok. Contoh dari etos kerja adalah memberikan pelayanan yang baik pada pelanggan, bertanggung jawab dengan pekerjaannya, bersaing dalam bekerja dengan sehat, tidak berkorupsi. Apakah kelompok 1 sudah bisa menerima? Baik, terima kasih untuk jawabannya.
Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 8. Bagaimana membentuk peningkatan kualitas kerja yang menurut Anda yang dipengaruhi oleh etos kerja? Seperti yang saya jelaskan di awal terkait etos kerja. Etos kerja adalah semangat kerja yang menjadi ciri khas dan keyakinan seorang atau suatu kelompok. Jadi bagaimana meningkatkan kualitas etos kerja? Dalam diri Anda, Anda harus mampu menghargai waktu. Ikhlas, itu yang terpenting. Jujur, dan saling komitmen. Komitmen dalam perasaan maupun yang lain-lain. Teman-teman. Istiqomah, kreatif. Disiplin, percaya diri, bertanggung jawab. Dan saya rasa teman-teman yang laki-laki sudah bertanggung jawab terhadap pasangannya. Leadership dan entrepreneur. Saya rasa sudah jelas apa yang saya jelaskan terkait pertanyaan saudara yang saya tidak tahu namanya tadi. Kepada kelompok 8, apakah sudah bisa dipahami? Maaf, bisa disingkat saja jawabannya. Soalnya kayak terlalu terbelit-belit. Maksudnya disingkat bagaimana ini, saudara? Jawaban yang intinya aja. Pada intinya apa? Nah, intinya itu peningkatan kualitas kerja itu seperti kayak memahami. Gitu. Bagaimana saya mau jelaskan pendeknya? Saya jelaskan panjangnya. Saudara harus mampu memahami apa yang saya jelaskan tadi. Bagaimana, saudara? Oke, saya mau jelaskan yang pendeknya saja. Pada kelompok 8. Oke, baik, diterima. Mawan, kelompok 1 kamu. Nah, terima kasih atas kelompok 8 yang telah memahami jawaban yang telah diberikan oleh kelompok 3 yang diwakili oleh saya. Kepada teman-teman yang mau menanggapi jawaban yang telah kami berikan tadi atau menyempurnakan jawaban yang telah saya jawab tadi, saya persilakan kepada teman-teman yang mau menyempurnakan supaya teman-teman bisa lebih paham. Atau dengan kata lain, membantu menjawab pertanyaan yang telah diberikan oleh teman-teman tadi. Kepada Sarmawan mungkin. Mawan, siapa tahu yang mau ditambahkan, Mawan. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mungkin akan membantu menjawab sedikit untuk pertanyaan nomor 11. Mute-nya mungkin dikasih naik sedikit, Mawan. Ya? Mute. Tidak terlalu kedengaran.
Oke, baik di sini saya bakalan bantu menjawab untuk di kelompok 11 dan sedikit menanggapi untuk di kelompok 8 tadi. Nah, perlu diketahui di sini pertanyaannya bagaimana bentuk peningkatan kualitas kerja yang menurut Anda dipengaruhi oleh etos kerja. Nah, seperti yang sudah dijelaskan tadi, etos kerja itu kayak bagaimana caranya kita semangat bekerja apa segala macam. Nah, di dalam peningkatan etos, di dalam peningkatan kualitas kerja, di situ kita sudah dijelaskan tadi. Yang pertama, seorang itu atau seorang karyawan dalam meningkatkan kualitas kerjanya itu yang pertama itu harus menghargai waktu. Karena kenapa? Orang yang bekerja tidak menghargai waktu, itu kerjanya tidak bakalan efisien. Terus yang kedua, dia harus jujur dalam menjalankan pekerjaannya. Terus dia berkomitmen, tidak berpindah-pindah pada saat dia sudah melakukan pekerjaannya. Terus di sini disiplin. Disiplin sama seperti yang tadi, dia harus jujur dan menghargai waktu tersebut. Karena kenapa? Seseorang yang tidak disiplin, maka kerjanya bakalan serabutan atau sembarangan. Nah, ketika diberikan tanggung jawab, dia harus bertanggung jawab untuk bisa menjalankan pekerjaannya tersebut atau untuk bisa meningkatkan kualitas kerjanya yang dipengaruhi oleh etos kerja tersebut. Nah, makanya teman-teman itu yang tadi pada saat dijelaskan itu bisa memperhatikan tentang pengertian dari etos kerja dalam bisnis syariah tersebut supaya tidak mengulang. Gitu. Terima kasih. Terus untuk membantu jawaban di kelompok 11. Nah, untuk pertanyaannya, di era globalisasi sekarang, ini tuntutan terhadap profesionalitas kerja jelas semakin meningkat. Tuntutan profesionalitas tersebut tidak terbatas pada kemampuan teknik saja, tetapi terkait aspek kepribadian. Apakah upaya yang Anda lakukan untuk memenuhi tuntutan tersebut? Nah, di sini kita harus melihat dulu yang menjadi tuntutan atau yang menjadi kayak dibilang untuk memenuhi tuntutan tersebut, dilihat dari apanya. Dari aspek pekerjaannya, sebenarnya kita bakalan kurang lagi. Di mana orang ketika menjalankan pekerjaannya memang harus disiplin dan bertanggung jawab dalam menjalankan pekerjaannya. Itu. Jadi ketika misalkan menjalankan kerja, ya udah profesionalitas kerja itu harus dituntut. Supaya bagaimana kualitas dari kerjanya di era globalisasi itu bisa terlaksana dan juga perusahaan dalam menjalankan bisnisnya itu bisa berjalan secara baik dan sesuai pada tujuannya. Kayak begitu. Terima kasih. Terima kasih kepada Saudara Sarmawan yang telah membantu kami menjawab pertanyaan teman-teman tadi. Saya kira teman-teman sudah bisa mengerti dan bisa dipahami. Yang saya jelaskan tadi. Sedikit. Ya, kenapa? Di sini kan Saudara Mawan tadi menjelaskan bahwa itu kan tadi pertanyaan untuk kelompok saya dan kelompok 8 itu hampir sama. Kenapa? Tambahan sedikit, nah. Ini kan untuk gambaran pertanyaan tadi untuk kelompok saya sendiri dan kelompok 8 itu hampir sama. Dan mungkin jawabannya beda-beda tipis saja toh. Tapi yang selain dari ini kan pertanyaan yang menyangkut tentang suatu perusahaan bisnis syariah. Yang apa tindakan yang harus tindakan yang harus dilakukan oleh perusahaan tersebut selain dari cerminan tentang gaji begitu. Begini saudara. Karena kan kemungkinan suatu perusahaan tidak menuntut gaji sebenarnya, masih ada mungkin hal-hal lain atau apa saja kah itu? Gitu. Terima kasih. Oke, baik, sedikit menanggapi. Nah, di sini dari pertanyaannya sebenarnya kayak dibilang di sini apakah upaya yang dilakukan untuk memenuhi tuntutan tersebut. Nah, di sini berarti tuntutan yang dimaksud adalah profesionalitas kerja. Nah, di sini profesionalitas kerja, bagaimana caranya orang melakukan profesionalitas kerjanya? Dengan yang pertama tadi bertanggung jawab terhadap pekerjaannya, menghargai waktu, disiplin, dan lain sebagainya yang telah dijelaskan tadi awal. Kalaupun kayak dibilang tujuan utamanya, selain kayak dibilang prospek
tentang atau orientasinya tentang profit kerja atau kayak dibilang benefitnya atau kayak dibilang gajinya. Nah, di situ masuk lagi yang dibilang bagaimana caranya meningkatkan kesejahteraan pekerja. Itu berarti itu tuntutan yang dipenuhi sebenarnya di sini adalah yang dimaksud itu bukan sebagai profesionalitas kerja, akan tetapi menuntut kesejahteraan kerjanya. Nah, di sini kesejahteraan kerja bakalan seimbang sesuai dengan etos kerja yang dilakukan karyawan terhadap perusahaannya. Karena di situ juga menyangkut tentang profesionalitas seorang karyawan atau seorang bawahan dalam Terima kasih. Ya, kepada teman yang sedikit memberikan pertanyaan tadi, bisa diulang kenapa? Ya, oke, next. Ya, terima kasih atas saudara-saudara teman-teman yang sudah berpartisipasi dalam kuliah pada malam ini. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada teman-teman yang sudah mengikuti perkuliahan pada malam ini. Terkait jawaban apa saya katakan tadi, yang apa saya berikan tadi kepada teman-teman yang belum bisa dipahami, belum bisa dimengerti, itu nanti kita diskusi nanti, diskusi kecil, diskusi ringan di. Itu tujuannya diskusi. Tahu masih ya. mau. Ya, ini kan kita yang buat kelas ini toh. Jadi kalau ada yang mau didiskusikan, merapat bisa diskusikan sama-sama. Nah, karena mengingat waktu yang sudah pukul berapa ini, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, diskusi pada malam hari ini, perkuliahan pada malam hari ini, saya nyatakan ditutup dan resmi. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata yang menyinggung individu, pribadi. Niatnya sebenarnya saya ingin lebih berdiskusi lebih dalam lagi dengan teman-teman. Saya kembalikan kepada Saudara Sarmawan untuk menanggapi jawaban yang telah diberikan oleh teman-teman tadi. Kepada Saudara Sarmawan saya persilakan. Oke, baik. Terima kasih untuk seluruh teman-teman yang menghadiri perkuliahan malam hari ini. Terima kasih juga untuk kelompok 3 yang telah melakukan presentasinya. Materinya itu adalah etos kerja dalam bisnis syariah. Untuk absennya, di awal tadi kita ada sekitar 34 partisipan. Terus nama dari Wodianisa Husrik itu ada 2. Bisa dicatkan siapa satunya? Terus untuk saat ini yang masuk atau yang bertahan sampai dengan perkuliahan akhir itu sekitar 26 orang. Berarti hanya separuh dari yang mengikuti perkuliahan. Nah, teman-teman yang tidak mengikuti perkuliahan hingga akhir itu bisa mungkin di chat kepada saya terkait tentang kuliah itu hanya mengikuti setengahnya saja, setengah perkuliahannya dah secara keseluruhannya. Iya, kenapa? Saya kurang tahu double-nya kenapa bisa, tapi akunku ini saya pakai dari tadi, saya ikuti dari pertama sampai akhir. Nggak jadi masalah, cuman ada 2 nama, Wodianisa Husrik gitu ya. Itu. Jadi untuk teman-teman semua, jika masih ada yang mau ditanyakan, nanti pertanyaannya bisa
dijaprikan kepada kelompok 3 terkait dengan penyelesaian pertanyaannya. Terus untuk beberapa kelompok yang tidak mengajukan pertanyaan seperti kelompok 9 dan ada beberapa kelompok lainnya, itu otomatis nilainya bakalan jadi 0 gitu ya. Dikurangi 10 dari setiap diskusi selanjutnya. Jadi kalau misalkan nilai 100 itu bakalan dikurangi 10 kalau tidak mengikuti kayak dibilang proses perkuliahan dengan baik atau tidak memberikan sebuah pertanyaan, itu bakalan dikurangi 10 seperti dengan ketentuan yang di awal kemarin. Saya rasa teman-teman bisa paham dan bisa mengerti dari penjelasannya yang saya berikan. Nah, jadi sekian. Kami juga mohon maaf apabila dari kelompok 3 kurang memberikan presentasi yang baik karena mereka adalah manusia biasa. Dan semoga apa yang menjadi perkuliahan ini banyak manfaat bagi teman-teman semua. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Thank you, Kitty. Waalaikumsalam warahmatullahi Anak kecil wabarakatuh. malam. Iya, Agung anak besar.